hu ahad, hu ahad. As-salatu alaika ya Jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah fattabi'u ila rasuli fahdahu biha khuluqan bihaqi Muhammad. As-salatu alaika ya, as-salatu alaika ya Muhammad Jamalallah. As-salatu ya fattahu hablana rizqan fa'amanna alaina hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'an nabiyina bi barakati Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah fattabi'u ila rasuli fahdahu biha khuluqan bihaqqi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ya Fattah hablana rizqan fa'amanna alaina hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'an nabiyina bi barakati Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah fattabi'u ila rasuli fahdahu biha khuluqan bihaqi Muhammad. As-salatu alaika ya as-salatu alaika ya Muhammad Jamalallah. As-salatu ya fattahu hablana rizqan fa'amanna alaina hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'an nabiyina bi barakati Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah, as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah fattabi'u ila rasuli fahdahu biha khuluqan
bihaqqi Muhammad as-salatu alaika ya as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah ya Fattah hablana rizqan fa'amanna alaina hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'a nabiyina bi barakati Nabi Muhammad as-salatu alaika ya as-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Izzuddin ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis sayyidul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah abahasu li kitab Syekh Ibnu Athaillah insyaallah wa fi kitabi halur musli kitabi Syekh Izzuddin ibnu Abdissalam baina insyaallah fiha wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin ibnu Abdissalam Allah mencukupi kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah meluaskan pula rahmat kasih sayangnya serta ridho untuk kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, dan jiran-jiran kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menolong kita, dan menghindarkan kita dari berbagai musibah, bencana, dan kesusahan dalam hidup ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, innama wasa'akal kaunu min haisu jismaniyatika walam yasha'ka min haisu subuti rohaniyatika. Innama sesungguhnya wasa'akal kaunu min haisu jismaniyatika, sesungguhnya al-kaunu alam ini, wasa'akal kaunu alam semesta ini begitu luasnya menampung dirimu, min haitsu jismaniyatika dari segi jasmanimu, walam yasaka min haitsu subuti rohaniyatika, tetapi lam yasaka tidaklah dia bisa luas menampung subuti rohaniyatika tentang keadaan rohanimu. Nah, jadi alam semesta ini sebenarnya diciptakan dari Banjarmasin sampai ke timur tengah sana, sampai ke Makkah, sampai ke kutub mana? Ke kutub kah? Batu bubulik pulang sampai ke Tamban. Itu sebenarnya sangat cukup menampung tubuh kita. Nah itu kan. Tapi dia tidak cukup sebenarnya menampung rohani kita. Oke, apa maksudnya tuh? Dia tidak sanggup menampung rohani kita. Apa rohani kita? Roh kita. Roh kita dia tidak sanggup menampung roh kita. Wa kaifa biha.
ayil alamis sufla wa huwal ardu. Itulah alam semesta raya ini, alam yang rendah ini disebut juga dengan alam bumi. Min haitsu jismani yatika ay jismuka li anna jismuka ba'dal kauni, karena sesungguhnya tubuhmu itu juga adalah bagian daripada alam itu sendiri. Nah, betul juga lah. Wa masalihu, dan kebaikan di dalamnya ghairi qarijati anhu, tetapi tubuhmu pun tidak bisa keluar dari alam semesta ini. Nah, ya Allah, makanya apa tuh nang terbang angkasa itu kan apa tuh, pilot nang terbang ke angkasa ke apa sampai ke bulan tuh kan, seolah-olah mau keluar bumi tuh kan, iyalah, begitu sedikit aja ada kebocoran langsung meledak dia kan, tidak bisa keluar dia. Ada batas-batas wilayah keterbatasan manusia. Jangan-jangan selama ini tidak ada orang pernah ke bulan, itu kan. Nah, itulah manusia ya. Mungkin sampai ke bulan aja kan batasnya tidak tahu juga kita. Cuma ada batas, yang jelas ada batas di dalam. Walam yasha'ka min haitsu subuti rohaniyah, tetapi dari segi rohaniyah, dari segi rohmu, lam yasha'ka, maka alam semesta ini tidak bisa menampung rohmu. Masya Allah. Ay ruhika li'annaha laysat min hajal alam, karena ruh itu sebenarnya, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam sarahnya juga Syekh Sarkawi, laysat min hajal alam, tubuh ruhmu itulah yang di alam ini diambil. Wah, jadi dari Adam nih kita nih diciptakan aja lah. Dari Adam kita diciptakan, laqad qal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menjadikan kalian itu min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan setelah Nabi Adam itu dari Adam itu Jaujaha, istrinya. Siapa? Hawa, Siti Hawa. Jadi dari sulbi Adam itulah diciptakan Hawa, Siti Hawa. Wa bassa minhuma rijalan kasir, maka berkembang biaklah kehidupan manusia. Maka maksud ayat itu adalah batang tubuh itu batang tubuh. Ruh kita, Bang, ruh kita dimasukkan seperti di dalam hadis Nabi, wa arsalal malaikat wa arsaltul malaikat, aku mengutus malaikat, mengirim malaikat, arbaatun kalimatun, bersamaan juga dengan arbaatun kalimatun, 4 kalimat di dalamnya, tentang jodohnya, tentang rezekinya, rizquhu, wali ajlihi, tentang ajalnya, kapan dia ajal, kapan dia matinya. Kemudian tentang wasakiyun wasaidun, tentang baik, tentang sakiyun wasaidun, tentang susahnya, dan ketetapan tentang baiknya, tentang bahagianya. Nah, 4 ketetapan itu bersamaan dimasukkan. Siapa yang dimasukkan itu? Ar-ruh. Dalam Al-Quran, wa nafaqatir ruh, kami tiupkan ruh, sehingga manusia dengan ruh itu afidah, bisa memberi manfaat. Jadi kita ini, jasad kita ini telinga, mata dan sebagainya. Yang melihat ini ruh kita. Yang melihat ini adalah ruh kita. Yang memancarkan energi itu adalah ruh kita. Ruh kita itu bukan diambil dari tanah ini. Oh, kayak itu. Ruh kita ini bukan diambil dari tanah ini. Kayak apa itu? Bukan dari tanah. Jadi ketika kita melihat, maka ruh kita memanfaatkan mata kita untuk melihat sesuatu gitu. Sehingga ada kan telinganya diputus, tapi orang ternyata mendengar masih. Tidak hilang kan?
Matanya buta, dia melihat sebenarnya, cuma begitu matanya diganti dengan mata yang lain baru biasa dia melihat. Melihat saja tentu diperlukan mengerti, ya enggak? Mengerti itulah ruh kita, subhanallah. Mengerti itulah kita. Di situ ada sambungan roh kita. Ini dari mana roh kita ini, ya Allah? Nah, yalah. Roh kita dari mana? Wala munasabata bainiha, tidak ada hubungan antara jasad dengan batin itu, wa bainahu fala tasluhu an ta'allaqa bi syai'in minhu bal la tasluhu an tata'allaqa illa bil maula subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungan di antara keduanya, antara jasad dan batin, dan tidak ada tasluhu ayyata'allaka bisain minhu, tidak ada yang terikat dengan sesuatu daripadanya, bahkan tidak ada kebaikan, tidak ada kesesuaian anta ta'allaka illa bil maula, kecuali ruh itu kepada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita makan, minum, apalagi makan, minum, beristri, itu kepentingan jasad. Jasad kita hidup di dunia. Kita duduk merasa nyaman, minum kopi, berrokok, apalagi apa saja kesenangan yang bersifat yang ada di dunia ini, yang bersifat benda ini, itu yang sesuai dengan jasad kita itu. Dengan roh kita tidak ada. Makanya banyak orang mencari bahagia. Bahagia itu kan roh. Bahagia itu roh. Jadi ketika ditutupi orang dengan jasad, misalnya ditutupi dengan rumah yang mewah, apalagi istri yang cantik, mungkin istrinya 10 orang lah, apalagi bisi ternak di belakang rumah, bisi kebun di belakang rumah, itu kan jasad semuanya tuh yang saya sebut tadi. Tetap aja orang sebentar aja dia merasa bahagia, nanti dia tidak merasa bahagia lagi. Kenapa? Karena yang semua itu tadi adalah yang sesuai dengan yang bersifat jasad. Bahasa lainnya kepuasan jasad saja. Iyalah, kepuasan jasad itu bersifat sementara. Makanya kita bilangnya nikmatnya tubuh kita ini, jasad kita ini, kita tidak merasa nikmat, tapi begitu kita sakit baru kita sadar, oh iya, nikmatnya jadi sehat. Jadi sehat itu tidak bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan adalah sakit kita itu. Di sakit kita itu baru kita rasakan sehat itu. Bila kita tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan sehat itu sebenarnya. Masya Allah. Nah, maksudnya kesadaran saya sehat. Illa bil maula subhanahu wa ta'ala, kecuali ketika engkau beribadah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah, maka itu adalah kenikmatan rohani, bukan kenikmatan jasad. Makanya kita kadang-kadang menyuruh anak kekanakan suruh beribadah sulit benarnya, malas benar, karena ini tergiring oleh naluri jasa dia. Orang yang tidak mau sholat, tidak mau ibadah, itu digiring oleh jasa dia, disebutlah dia hawa nafsu. Dia berarti dia banyak cenderung hidupnya itu, dirinya itu ke jasad, bukan ke rohani. Tapi kalau orang rohani itu beda. Contoh lagi bertamasya ke mana? Piknikan, ke gunung, kemana lagi? Kemana? Ke gunung, ke pantai lah, kemana lagi? Itu namanya kenikmatan jasad. Kenikmatan jasad namanya. Makanya ada nanti diajak orang lain, ikutkah ke mana piknik? Enggak, aku di rumah aja jadinya. Karenanya mungkin sadar bahwa itu hanya nikmat sementara, ujung-ujungnya uyuh jar ke sana, jar kadang-kadang kayak itu kelak kelelahan jar habis ke sana aku jar.
esok tidak bisa lagi aku bekerja jar, jadi aku di rumah aja jar misalnya. Nah itu karena memang itu hanya kepuasan jasa dia. Nah kalau kita ingin memuaskan rohani kita dengan cara jasa dia, itu tidak akan habis, tidak akan bisa lengket, tidak bersifat abadi. Yang abadi itu bersifat rohaniah. Caranya adalah beribadah kepada Allah aja wa jalla. Ini apa? Ilmu memecah antara jasad dan roh. Walhasil annal insan majmu'un. Nah, sesungguhnya manusia itu majmu'un. Dia adalah kumpulan. Terkumpul di dalamnya apa saja? Jismun wa ruhun, yaitu jisim, jasad dan ruh, wa bainal jismi, dan diantara jisim wal kauni, alam semesta, wa munasabati wa majanisati, dan segala jenis-jenis daripada yang terhubung di dalamnya. Bahwa mutawaqqafu alal kauni fa in ta'ata minhu ma yakumu bihi baqa bihajal alam ila halaka jisma. Maka semua itu terhubung dengan berbagai jenis yang di dalamnya terhenti pada kenyataan tubuhnya itu tidak lain adalah alam semesta itu sendiri. Mayakumu bihi baqa bihajal alam. Yang tertinggal adalah pada alam ini kecuali illa halaka, kebinasaan saja pada tubuh itu. Jarat bihil adati, dia berjalan secara adat tubuh kita ini nanti akan tertinggal di mana? Di alam semesta. Kapan? Ya ketika meninggal dunia. Walaysa bainar ruhi wal qauni mujanasati wala munasabati fala taslu an akuna muta'allikah bihi an takuna muta'allikatan bihi bal bil qauni wa huwal maula. Dan tidak ada ruh dan alam semesta itu satu jenis berkesesuaian. Ruh kita dengan alam semesta ini bukanlah satu jenis. Yang sejenis itu alam ini dengan tubuh kita. Tidak ada kebaikan di antara keduanya. Maksudnya ruh dengan alam tidak ada hubungannya. Ruh itu lestari dia. Bisa kayak inilah. Pian pernah masuk rumah sakit kah atau sedang sakit, luka kaki. Ya kah? Luka batis pian. Kemudian diobati. Kadang-kadang luka itu nyit, dia sakit. Iyalah. Sakit, aduh jar pian. Lalu pian melihati kaki pian tuh. Ini kaki ini sakit, kenapa sakit? Lah. Biar hanya sakit. Yang penting aku nyaman aja sudah di sini duduk. Itu ketahuan sekali antara rohani dengan luka itu tidak ada hubungannya. Iyalah, yang penting aku kalau tidur dulu aja tidur, itu tidur iyalah. Habis itu tidur, biarnya sakit-sakit sudah aja. Ya lah, esok kayak apa lagi iyalah. Tidak ada hubungannya antara jasad dengan rohani sebenarnya. Cuma gara-gara jasad itu mengganggu rohani. Ya lah, itu aja sebenarnya mengganggu rohani. Tapi bagi orang-orang tertentu tidak terganggu dia rohaninya. Tidak terganggu dia rohani. Diancam orang pakai pistol, diancam orang pakai senjata tajam, terkejut kita, wah, jager mati ini. Kemudian ditusuk orang lah kita, dibunuh orang lah kita. Tubuh kita merasa, wah ini dibunuh orang, aku nijar, kita merasa ya dibunuh orang tuh, mati kita. Habis itu pada sadar lagi kemana kita, tubuh kita tertinggal. Nah itu orang mati itu, hendak merasai seorang sarasai khas itu. Ya lah. Wahina izin. Payan bagi sa'a fi takmiliha bil azkari war riyadati hatta nuzuli anhal qudratil basariyah. Maka ketika itu seyogianya seseorang berusaha untuk menyempurnakan dirinya dengan memperbanyak zikir-zikir bil azkari war riyadati, dan melatih dirinya secara rohani mengingat Allah, membaca salawat,
dan apa saja yang berguna baginya untuk ruhaninya, hatta tajulu anhal qudrawatil basariyah, sampai jatuhlah ia pada keadaan hilangnya pada basariyahnya, sehingga dia merasakan sebenar-benar rohanianya. Kalau pian beribadah tuh kusulah ilaha illallah, berzikir habis sembahyang atau sedang sembahyang mah ya juga, tapi kita waktu habis sembahyang aja la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya kita seolah-olah lepas dari jasad kita. Kebetulan kehendakan naik haji, kehendakan naik haji. Nah, pas musim haji mah terganang-ganang Ka'bah tuh, rasa di depan Ka'bah kita, ya kah? La ilaha. Saat itu memang benar-benar rohani kita. Saat itu memang benar-benar rohani. Itu bukan lagi persoalan jasad dia. Jasad kita tidak dirasakan lagi. Pas panat kaki, kelamaan rupanya panat kaki hanya merasa oh iya. Nah, aku sedang. Nah, itu tadi. Itu namanya rohani. Pada saat itu kita merasakan benar-benar rohani. Wa taslihu li ta'alliqaha bihadratir rabbil ladzi huwa sya'nuha al-ajami. Nah, itu tadi tuh. Pada saat itulah kita, bila kita sedang memuji Allah, mengagungkan Allah, yang kita rasakan adalah lezatnya bagaimana mengagungkan, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut dengan rohani. Itulah yang disebut dengan kondisi ruh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ammal jismu palayan bagil ihtimam, adapun jasad itu tidak perlu diperhatikan, bima yaslihuhu, tentang kemaslahatannya. Itu soal-soal akal aja. Iyalah, di dunia ini kan yang paling banyak rezeki soal-soal akal-akal makal aja lah. Iyalah, rezeki, mencari rezeki ya dapat uang habis selesai. Itu jasad sifat. Fa innallah mutakaffilun bihi wala budda walija. Allah itulah yang menanggung, menjamin akan rezekimu. Nah, itu di dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Wa yarjuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah berbeda. Ya kala. Nah, cuma lamun hendak sugih ya habis usaha apa. Ya kala, hendak sugih, berdoa lawan Tuhan, berusaha juga lah. Nah, itu tidak. Kesimpulannya, kita harus mengerti diri kita, mana keperluan jasad, mana keperluan rohani. Jangan disamar-samarkan. Banyak orang keperluan rohani sebenarnya ditutupi dengan jasad, maka tidak akan ketemu. Dia sifatnya sebentar aja. Kalau kita ingin bahagia, maka beri asupanlah kepada rohani kita. Nah, beribadah, kalau kita ingin bahagia, banyak beribadah bahagia. Makanya bisa banyak saja mungkin orang miskin itu bahagia, karena bahagia itu bukan materi. Tapi selama ini direbut oleh jasad, seolah-olah bahagia itu adalah bersifat jasad. Iyalah, padahal tidak. Padahal sementara aja kadang-kadang harta benda itu, sementara dia merasa bahagia. Iyalah. Ada orang babini kada sorangan aja di rumah mah bahagia sih, bisa terjadi. Ada nang bini 3, 4 dan merasa kada bahagia aja terus, nak mencari bini aja terus. Nah, itu kan contohnya lah. Jadi kita harus bisa membedakan antara keperluan jasad dan keperluan rohaniah, atau disebut keperluan batiniah. Sesuatu hal yang berbeda. Pada rohaniah, bahasanya, kalau bahasa Al-Quran, kita ditiup oleh ruh kita. Kalau bahasa ilmu para ulama, disebut dengan ruh kita itu berdasar daripada bagian daripada ruh Nabi Muhammad SAW, pecahan daripada ruh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kena pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya hubana hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Salawat wa salam anta ridallah ya tahiral qalbi anta ridallah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Salawat wa salam anta ridallah ya nur Muhammad anta ridallah ya ruhal muqtar anta ridallah ya ruhal aqwan anta ridallah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad hubba sayyidina Muhammad. Ya tahiral jamal anta ridallah ya aunal hayati anta ridallah wardona maqaman anta ridallah. Allah ya hubana hubba sayyidina Muhammad